Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Siska Anggreni, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Semarang dengan NIM 157222031, Prodi S1 Kebidanan, transfer kelas B jalur RPL, akan mendemonstrasikan video tentang konseling pada hiperemesis gravidarum. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Permisi, Bu. Iya, silakan duduk, Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Puji, Bu. Oke, sebentar saya tutup pintunya dulu ya, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Lisa. Gimana, Ibu? Ada keluhan? Saya mual, Bu. Terus kemudian setiap kali makan muntah terus. Gitu, dari kapan? Sudah 3 hari, Bu, saya mengalaminya. Oh iya. Sampai lemas badan saya. Oke, baik. Ini berarti usia kehamilannya sekitar 6 minggu ya dari kontrol sebelumnya ya? Iya, Bu. Oke. Ini keluhan Ibu kan mual muntah, jadi saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau penjelasan tentang mual muntahnya ya, Bu. Jadi mual muntah itu dalam istilah kesehatan namanya hiperemesis gravidarum. Sebelumnya Ibu pernah mendengar nggak tentang hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada kehamilan? Belum, Bu. Nggak pernah ya? Oke, baik, saya jelasin ya. Jadi hiperemesis gravidarum itu adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi untuk faktor penyebab mual muntah itu sendiri, yang pertama ada primigravida atau kehamilan pertama, yang kedua hamil anggur dan juga hamil kembar. Pada posisi seperti ini terjadi perubahan hormon yang bernama hormon gonadotropin yang dibentuk secara berlebihan, makanya bisa terjadi mual muntah. Yang kedua, bagian ari-ari ibu yang menghadap ke janin itu berada dalam sirkulasi maternal atau sirkulasi ibu. Dan perubahan metabolik atau perubahan tubuh akibat hamil serta resistensi atau kekuatan yang menurun dari ibu terhadap perubahan tersebut. Lalu yang ketiga juga kemungkinan dari alergi. Yang keempat ada juga kemungkinan dari faktor psikologis seperti semisal ibu depresi, gangguan dalam rumah tangga, kehilangan pekerjaan, atau takut menghadapi kehamilan dan proses persalinan nanti. Itu juga bisa jadi penyebab ya, Bu. Jadi kalau untuk kok bisa sih terjadinya muntah? Jadi muntah itu adalah cara di mana saluran cerna membuang isinya dan terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Kalau untuk patofisiologinya sendiri, yang pertama HEG atau mual muntah itu disebabkan karena cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi ibu. Yang kedua juga karena kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah juga bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi jika terjadinya dehidrasi akan menyebabkan hemokonsentrasi atau perembesan plasma dalam darah. Plasma itu kandungan yang ada di dalam darah, sehingga aliran darah yang ke jaringan berkurang. Jadi jika ibu tidak makan dan minum akan bertambah parah penyakitnya. Jadi mual muntahnya akan semakin parah ya, Bu. Jadi kalau untuk tingkatan hiperemesis gravidarum itu sendiri ada 3 ya, Bu. Yang pertama yang tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalau untuk hiperemesis gravidarum yang tingkat 1 itu adalah kondisi di mana ibu muntah terus-menerus yang bisa mempengaruhi keadaan umum ibu. Ibu terasa lemah, nafsu makannya ibu nggak ada. Bahkan berat badan ibu bisa menurun dan juga terasa nyeri di ulu hatinya ibu. Nadinya ibu meningkat sekitar mungkin 100 per menit. Tensi ibu juga menurun, turgor kulitnya ibu menurun, lidah ibu mengering dan mata cekung gitu ya. Kalau untuk yang tingkat kedua, ibu tampak lebih lemas, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor. Pada saat diperiksa ternyata nadi ibu terasa kecil pada saat diraba dan juga cepat. Suhu atau temperatur kadang-kadang naik dan mata juga sedikit terlihat kuning ya, Bu.
Berat badan ibu juga biasanya kalau pada kondisi ini juga ada yang turun dan mata ibu menjadi cekung, tensinya turun dan hemokonsentrasi, dan juga bisa-bisa terjadi konstipasi. Itu karena aseton dapat tercium dalam bau pernapasan, makanya ibu terasanya memual atau bahkan ada yang sampai muntah-muntah gitu, karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Jadi kalau yang tingkat 2 ini biasanya dilakukan pemeriksaan kencing, nanti kelihatan tuh dari hasil kencingnya asetonnya gimana, nanti dilihat dari kencingnya ya Bu. Kalau untuk yang tingkat 3 itu sendiri, keadaan ibu lebih buruk, jadi muntahnya berhenti, kesadaran ibu mulai menurun nih, yang tadinya masih agak sadar sampai akhirnya jadi koma. Lalu nadi ibu terasa kecil dan juga cepat, suhu ibu meningkat dan tensinya langsung menurun. Komplikasi fatal pun juga bisa terjadi ya Bu, karena keadaan ini terjadi akibat zat makanan termasuk vitamin B kompleks dan timbulnya ikterus yang menunjukkan adanya gangguan pada hati ibu. Lalu kalau untuk perawatan ibu hamil dengan kondisi hiperemesis gravidarum ini sendiri, kalau ibu tingkat 2 termasuk di dalam tingkat 2 atau yang tingkat tadi harus dirawat di rumah sakit ya Bu. Jadi kalau merasa keluhan yang tadi seperti saya jelaskan, yang kedua dan yang ketiga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap. Tapi kalau misalkan berada dalam tingkat pertama itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena nggak perlu dirawat inap. Kalau untuk obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil itu sendiri, yaitu kemungkinan diberikan suplemen, multivitamin. Lalu vitamin yang dianjurkan juga adalah vitamin B1 dan vitamin B6. Jadi kemungkinan nanti diberikan obat ya Bu, yang bertujuan untuk menghambat secara langsung rangsangan yang ada di pusat muntahnya. Jadi kalau untuk nutrisinya itu sendiri tergantung dari derajat muntahnya ibu ya. Kalau termasuk ibu dalam tingkatan yang berat, kemungkinan akan dirawat di rumah sakit. Dan kalau ada hambatan dalam pemberian obat lewat mulut, biasanya dipasang selang yang lewat hidung untuk tetap masuk makanannya, jadi menggunakan selang itu ya Bu, yang namanya selang NGT. Tapi apabila ibu hamil yang dapat makan secara normal, diberikan diet dengan porsi makanan kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan juga rendah lemak. Hindari suplementasi besi untuk sementara ya Bu. Hindari makanan yang berbau yang bisa menimbulkan rangsangan muntah itu sendiri, karena kebutuhan kalori ibu ini sehari harus ditambah dengan 300 kalori per harinya ya Bu. Sedangkan untuk perawatan isolasi yaitu pasien dengan penderita yang berat. Jadi kalau misalkan dengan kondisi yang berat tingkat 3 itu, penderita atau pasien itu harus disendirikan ya Bu, dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit nih, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja. Biasanya kalau di ruang isolasi itu ya Bu, kita nggak bisa masuk keluarga, karena yang bisa masuk hanya dokter sama perawatnya aja. Dan cairan yang keluar dan masuk pun pada saat kita dalam kondisi seperti itu harus dicatat, karena pasien yang dengan kondisi seperti itu tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam. Lalu kalau untuk masalah psikis itu sendiri, biasanya nanti dapat terapi dari psikologi ya Bu. Jadi ibu hamil harus yakin dulu nih kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Yang pertama, bisa hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses yang normal atau fisiologis. Kurangin pekerjaan juga bisa ya Bu, menjadi terapi untuk menormalkan psikis ibu hamil. Lalu menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang bisa menimbulkan penyebab dari penyakit ini sendiri. Karena mual muntah itu sendiri adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan dengan usia kehamilan muda. Biasanya akan menghilang dengan sendirinya setelah usia kehamilan ibu melewati usia 4 bulan.
Jadi pada kondisi yang tadi berat tadi, biasanya nanti langsung dipasang infus. Yang isi infusannya itu lengkap ya Bu. Isinya yang mengandung protein, karbohidrat, gula, dan kalium yang akan dihitung sesuai dengan kebutuhan ibu sendiri. Lalu bisa juga ditambahkan vitamin B, dan juga vitamin C. Baik Bu, itu tadi penjelasan saya ya mengenai hiperemesis gravidarum atau mual muntah pada kehamilan. Untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan, apakah Ibu sudah mengerti atau bisa mengulangi apa yang saya jelasin tadi? Jadi Ibu bidan, sebenarnya mual muntah itu normal ya Bu ya, tingkatan 1, 2, dan 3. Untuk tingkatan 2 dan 3 itu perawatannya di rumah sakit ya Bu ya? Iya benar. Seakan dapat terapi gitu Bu ya? Nanti dipasang infus, dikasih obat, karena harus dipenuhi cairannya yang tadi lewat infus gitu ya. Jadi kalau semisal ibu keluhannya tidak berkurang atau bahkan semakin berlebih, harus segera ke rumah sakit ya Bu. Iya Bu. Oke baik, ini kita lanjut untuk pemeriksaan kehamilannya ya Bu. Iya Ibu. Oke Ibu, sudah selesai untuk pemeriksaan hamilnya ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, apa ada lagi yang saya bisa bantu? Sudah cukup Bu. Oke, jangan lupa nanti kontrol bulan depan selanjutnya ya Bu. Tapi kalau sebelum bulan depan ada keluhan yang tadi saya jelaskan, bisa langsung ke rumah sakit ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati ya. Setelah memberikan konseling kepada pasien, lakukan pendokumentasian pada rekam medis pasien. Terima kasih.